Bocah berusia 13 tahun tewas diduga disiksa polisi. Jasadnya ditemukan di jembatan Kuranji. Kok makin kesini gak cuma pejabatnya aja yang jahat ya? Aparatur negara jahat juga. Setelah gue baca berita dan kesaksian dari temennya, si Afif Maulana sama temennya itu lagi boncengan. Terus ada polisi yang lagi patroli, terus mereka itu ditendang. Dan si AM ini akhirnya terlempar dari motor gitu. Dan menurut keterangan si temennya ini, si AM ini dikelilingin sama polisi yang bawa rotan, terus dibawa pergi. Lalu tiba-tiba besoknya si AM ini ditemukan meninggal di jembatan Kuranji dengan 6 tulang patah dan paru-paru robek. Ternyata setelah diinvestigasi oleh LBH Padang, kasus pengeroyokan polisi sampai ada korban yang meninggal ini ternyata nggak cuma terjadi sama si Afif Maulana, tapi ada 7 orang, 5 anak di bawah umur dan 2 orang dewasa. Polisi itu tugasnya apa sih sebenarnya? Udah bikin SIM, STNK semuanya dipersulit, harus nembak, ada kejahatan Vina nangkep orang. Terus sekarang kok harusnya kerjaannya dia itu mengayomi masyarakat, terus ngejaga masyarakat gitu kan. Kok dia malah melakukan hal sekeji ini gitu loh. Kalau berlindung di balik hukum Mabes Polri, gimana? Orang pelakunya aja polisi juga. Nggak sih? Hancur deh negeriku ya Allah. Viral, bocah 13 tahun tewas diduga disiksa polisi, jasadnya ditemukan di jembatan Kuranji. Baru-baru ini viral di media sosial Instagram, soal bocah 13 tahun tewas diduga disiksa polisi di Kota Padang. Bahkan, berdasarkan informasi yang dihimpun dari media sosial Instagram @Padang, jasad bocah 13 tahun bernama Afif ditemukan di jembatan Kuranji, pada tanggal 9 Juni tahun 2024. Kemudian, dari pantauan tefonenews.com, akun tersebut mengunggah foto bocah 13 tahun tersebut, dengan tulisan, "Rest in peace Afif Maulana, meninggal dunia karena disiksa polisi." Kemudian, di slide kedua unggahan akun tersebut, terdapat tulisan, bahwa LBH Padang menduga tewasnya Afif karena disiksa polisi yang sedang patroli. Lalu, di slide ketiga, menjelaskan sekitar pukul 11.55 WIB pada tanggal 9 Juni tahun 2024, korban ditemukan meninggal dunia. Kami menduga tewasnya Afif karena disiksa anggota polisi. Hal ini berdasarkan investigasi yang kami lakukan, ujar Direktur LBH Padang Indira Suryani, seperti yang dikutip dari Tempo, Minggu, tanggal 23 Juni tahun 2024. Bahkan, Indra katakan, LBH Padang menginvestigasi dengan cara menanyakan saksi kunci yakni teman korban. Selain itu, teman korban ini terakhir kali melihat Afif di jembatan Kuranji pada tanggal 9 Juni tahun 2024. Teman korban berinisial A itu bercerita, jika pada malam kejadian korban berboncengan dengannya di jembatan aliran Batang Kuranji, ujarnya. Lanjutnya menjelaskan, pada saat yang bersamaan korban Am dan A yang sedang mengendarai motor dihampiri polisi yang sedang melakukan patroli. Tiba-tiba kendaraan korban ditendang oleh polisi dan Am terlempar ke pinggir jalan. Ketika itu kata A kepada LBH Padang, jaraknya sekitar 2 meter dari Am, jelasnya. Tak hanya itu saja, ia juga katakan, A diamankan oleh polisi ke Polsek Kuranji. A sempat melihat korban Am dikerumuni oleh polisi tetapi kemudian mereka terpisah. Saat ditangkap polisi, korban A melihat korban Am sempat berdiri dan dikelilingi oleh anggota kepolisian yang memegang rotan, bebernya. Kembali dijelaskannya, pada pukul 11.55 waktu Indonesia Barat pada tanggal 9 Juni tahun 2024, korban Am ditemukan meninggal dunia. Korban Am ditemukan luka lebam di bagian pinggang, punggung, pergelangan tangan, dan siku. Sementara itu, pipi kiri memberi dan luka yang mengeluarkan darah di bagian kepala, kata Indira.
Setelah itu, jenazah korban dilakukan autopsi dan keluarga korban menerima KP sertifikat kematian nomor SK34V, 2024 Rumkit dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar. Keluarga korban sempat diberitahu oleh polisi meninggal akibat tulang rusuk patah 6 buah dan robek di bagian paru-paru, jelasnya. Menyikapi kasus tersebut, ayah Afif membuat laporan ke Polresta Padang dengan laporan nomor LPB 409V, 2024 SPKT Polresta Padang Polda Sumatera Barat. Ironisnya, bukan Adan Am saja jadi korban, LBH Padang menemukan ada 7 korban dan 5 diantaranya masih di bawah umur. Korban ini mendapatkan penyiksaan dari pihak kepolisian. Temuan kami ada 7 korban lagi, 5 anak-anak dan 2 orang dewasa, dan kami telah bertemu dengan korban, ujarnya. Ia menambahkan, semua mereka mendapatkan penyiksaan oleh polisi dan saat ini dalam proses pengobatan mandiri. Pengakuan mereka ada yang di sentrum, ada perutnya disulur rokok, kepalanya memar, lalu ada bolong di bagian pinggangnya, bebernya. Bahkan yang lebih kejamnya, kata Indra, ada korban yang dipaksa berciuman sesama jenis. Selain penyiksaan juga terdapat kekerasan seksual. Kami cukup kaget mendengar keterangan korban, tidak hanya fisik tetapi juga melakukan kekerasan seksual, imbuhnya. Ketika kami bertemu korban dan keluarganya mereka sangat ketakutan atas situasi tersebut, pungkasnya. Oleh sebab itu, ia meminta polisi untuk mengusut tuntas kasus ini. Dan, untuk diketahui, sampai saat berita ini diterbitkan, pihak Tefonenews.com masih mengkonfirmasi soal kebenaran berita tersebut ke Mabes Polri.